Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial manajemen daftar pustaka dengan menggunakan Microsoft Word. Kita tahu bahwa daftar pustaka memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah karya ilmiah. Karena dengan daftar pustaka ataupun pustaka yang relevan itu akan menempatkan penelitian kita, posisi dari penelitian kita di antara penelitian-penelitian lain yang sejenis. Untuk itu, sitasi daftar pustaka itu harus dilakukan dengan baik, sehingga nanti kalau dipublish itu akan bisa terindeks di Google Scholar, sehingga akan menguntungkan juga bagi pemilik karya yang kita lakukan sitasi terhadapnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara melakukan sitasi dan manajemen daftar pustaka dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi, kita tidak perlu menginstal aplikasi lain, cukup dengan Microsoft Word. Ya, kita mulai. Jadi, pada bab 2 dalam sebuah skripsi atau dalam sebuah karya atau dalam sebuah jurnal itu ada kita membahas penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Jadi, penelitian sebelumnya yang membahas tentang materi yang menunjang dari judul tugas akhir ataupun judul paper kita. Ya. Kita akan mulai dengan melakukan sitasi. Perhatikan di sini kalimat-kalimat yang saya tulis maupun sitasi yang saya lakukan tidak dalam kondisi yang sesungguhnya. Artinya di sini hanya penjelasan bagaimana melakukan sitasi. Contohnya di sini, yang pertama adalah kita siapkan daftar pustaka yang akan kita masukkan, ya. Daftar pustaka yang akan kita masukkan. Dalam hal ini saya sudah mempersiapkan dua buah daftar pustaka, yaitu yang pertama buku, The Finite Element Method 5th Edition. Yang kedua adalah jurnal, ya. Yang ketiga nanti adalah conference, ya, ataupun yang lain, ya. Di sini kita harus memasukkan secara manual, ya, secara manual. Pertama kita klik reference di sini. Kemudian perhatikan di sebelah kanan ini ada insert citation, manage sources, style, bibliografi dan seterusnya. Bukan yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri ini adalah Mendeley. Ini nanti ada sendiri. Kita membahas yang MS Word saja. Misalnya, kita mau mengatakan sebuah materi tentang finite element method, misalnya seperti ini. Metode elemen hingga, misalnya, adalah sebuah cara menyelesaikan persoalan teknik maupun yang lain dengan membagi kontinum ke dalam misalnya elemen kecil. Misalnya kalimat ini kita ambil dari sebuah buku. Bukunya misalnya ini, ya, The Finite Element Method, 5th Element dan seterusnya. Di buku ini tentu ada data-datanya, dibikin oleh siapa, kemudian pengarangnya siapa, dicetak siapa, nanti bisa dicari sendiri di situ, ya. Bisa dicari sendiri. Berarti kita langsung insert citation, ya. Kemudian add sources. Perhatikan di sini ada tipe source atau apa? Sumbernya apa? Jurnal, artikel, kita klik di sini book session, artikel, conference, report dan seterusnya. Kita klik book karena ini buku. Autornya siapa?
Cara menulis author adalah nama akhir atau nama keluarga, koma, nama sebenarnya. Kalau ada dua orang dipisahkan dengan titik 2. Kita ambil ini, autornya adalah ini, O.C. Sievers. Ini. Kita klik kanan, copy, kita letakkan di sini. Paste. Ini. Kemudian titelnya, ini, The Finite Element Method. Atau kita klik semuanya ini. Dari sini, The Finite Element Method. Sampai sini misalnya. Copy. Ini judulnya. Oke. Kemudian tahun. Tahun bisa kita lihat di sini. Dia dicetak tahun berapa? Nah, misalnya tahun 2000 di sini. Atau 1967 first publish, ya. 1967. Kemudian kotanya di mana? Misalnya kotanya di Oxford misalnya. Oxford. Kemudian publishernya siapa? Ya. Misalnya McGraw Hill ini. Copy, kita letakkan di sini. Paste. Filenya kurang 1. Oke. Maka kita sudah mendapatkan sebuah karya, maksudnya citasi dari Cian Keefe ini. Kemudian misalnya kita akan melanjutkan lagi. Misalnya dari jurnal paper. Mana jurnalnya? Ini. Accurate Finite Element Simulation and Experimental ini, ya. Misalnya kita akan memasukkan sebuah kalimat di sini bahwa finite element analysis digunakan untuk menyelidiki silinder impact, misalnya seperti itu ya. Misalnya FEM juga digunakan untuk menganalisis silinder yang terkena beban impact. Misalnya, ini kita ambil dari jurnal ini. Maka kita klik Insert Citation, Add New Source, kemudian jurnal artikel. Kita lihat autornya siapa, ya, autornya. Di sini autornya, kita klik. Oke. Nah, kita edit ini. Kita hilangkan yang seperti ini. Kemudian kita hilangkan ini. Pakai dua gini. Dan titel, judulnya apa? Kita copy ini. Judul. Kemudian jurnalnya, jurnal apa ini? Ya. Impact Engineering. Nah, ini jurnalnya adalah Journal of Impact Engineering. Ya. Journal of Impact Engineering. Tahun berapa? Di sini tahunnya kita akan cek. Ya. Tahun 2014. 2014. Halaman maksudnya adalah halaman berapa sampai berapa. Di sini ada 1 sampai 16 ya. Sorry, ini tadi International Journal of Impact Engineering. Ini pakai internasional ya. International
1 sampai 14. Oke. Kita sudah mendapatkan itu. Sekarang kita misalnya mengambil lagi dari sebuah konfren. Misalnya tabung tipis banyak digunakan pada komponen penyerap energi misalnya. Ini saya ambil dari jurnal misalnya. Kita insert citizen, kemudian add new source. Kita ambil conference proceeding ya. Di sini misalnya kita autornya misalnya Witono Hardi misalnya. Hardi, Witono. Kemudian titik 2 misalnya 2 orang dengan Tri Suyono, berarti Suyono, Tri. Nah. Titelnya misalnya efek ketebalan dinding silinder tipis terhadap daya serap impact misalnya gitu. Kemudian halaman berapa ya, misalnya halaman 67 sampai 70 itu halaman di proceedingnya itu. Kemudian tahun misalnya 2020. Kemudian conference publication-nya misalnya ini adalah seminar nasional teknik mesin 2020 misalnya. City misalnya dilakukan di Ternate. Kemudian publishernya misalnya Lab Hire misalnya. Oke, kita dapatkan ini. Sekarang berikutnya dan seterusnya seperti itu ya. Sekarang bagaimana untuk menampilkan daftar pustakanya? Misalnya daftar pustaka. Kita tinggal klik bibliografi, kemudian kita pilih yang mana modelnya, apakah yang bibliografi atau referen atau website. Misalnya kita ambil bibliografi. Nah, kita mendapatkan ini bibliografi kalau bila kita tidak pakai misalnya bahasa Indonesia, kita hilangkan gitu nggak apa-apa. Misalnya seperti ini, ya, oke. Ini menggunakan model seperti ini, style seperti ini adalah style dari Turabian. Ya ini Turabian. Kalau kita pengen IEEE yang pakai 1, 2, 3 itu, kita klik ini. Oke, berarti ini adalah model IEEE. Kita tinggal klik itu. Kemudian misalnya Harvard itu modelnya seperti ini ya. Kemudian kita mau apa lagi, Chicago ya, modelnya seperti ini dan seterusnya, tergantung dari jurnal ataupun kampus kita mengendaki modelnya seperti apa ya. Oke. Kemudian berikutnya yang mau saya jelaskan juga, semua yang kita masukkan tadi itu tercatat di manage ini, di sistem. Kita bisa manage sources, perhatikan, klik ini ya. Ini yang sudah saya masukkan kemarin. Nah, jadi apa yang Anda masukkan selama ini tercatat di sini. Tercatat semua di sini. Ya. Misalnya Anda mau memasukkan, ya misalnya di sini. Saya pengen masukkan ini Algamdi AA Collapsible ini. Tinggal klik, kemudian klik copy Algamdi. Misalnya saya mau memasukkan ini Hardi Witono, Trisyono, analisa elemen ini dengan menggunakan kita masukkan lagi. Ini yang sudah kemarin-kemarin. Misalnya saya pengen masukkan lagi Huanghu ini
masukkan lagi dan seterusnya. Close. Perhatikan dia berada di mana? Dia berada di mana? Dia berada di sini. Perhatikan. Nah, ini kan yang baru kita bikin hari ini kan Idesman ini, Siweski ini, kemudian Hardiwitono, dinding silinder tipis ini. Yang ini Alhamdi, kemudian Hardiwitono, Suyono Tri dengan analisa elemen hingga ini kan baru kita masukkan. Ya, baru kita masukkan. Misalnya mau kita pakai, misalnya kita mau membuat citasi lagi, misalnya gini, ANSYS Workbench bisa digunakan secara luas pada hampir semua perhitungan. Kita ambil dari bukunya siapa, misalnya kita klik Insert Citation, kemudian misalnya kita ini, Huang Lu 2013, ya. Kemudian misalnya kita mau menambahkan lagi, banyak cara untuk melakukan penyerapan energi, yaitu dengan memasang konstruksi penyerap energi. Ini kita ambilkan dari misalnya Insert Citation Alhamdi Collectible ini. Oke. Kemudian bagaimana dengan ini? Kita bisa klik kanan, kemudian update ini, update citation and bibliography. Nah, kita lihat sudah ditambahkan ini. Sudah ditambahkan seperti ini. Misalnya kita ingin ganti lagi, ganti model. Nah, sudah bisa seperti ini. Ini dengan menggunakan teknik yang benar, dengan cara citasi yang benar, nanti apabila karya kita ini terpublikasi di jurnal internasional ataupun yang terindeks ya oleh Google, maka hasil citasi kita itu akan menjadi skor bagi pemilik karya ini, karya yang kita citasi, sehingga akan menambah reputasi maupun nilai indeks bagi yang bersangkutan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.